Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan terkait materi komunikasi dalam administrasi pendidikan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPDI. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pengertian komunikasi. Pada mulanya, kajian tentang komunikasi, apalagi ilmu komunikasi adalah sesuatu yang tak pernah ada dalam khazanah ilmu pengetahuan. Ketika pada mulanya semua masalah manusia masih dalam kajian filsafat, maka komunikasi selain tidak terpikirkan atau belum dipikirkan oleh manusia laten yang menunjukkan adalah sebuah fenomena. Di mana sekarang ilmu komunikasi pun mulai berkembang secara pesat dalam ranah keilmuan sosial. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin kam, yaitu kata depan yang berarti dengan dan bersama dengan, dan urus yang kata bilangan yang berarti satu. Dari kedua kata tersebut terbentuk kata benda communion yang dalam bahasa Inggris menjadi communion dan berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, bahkan hubungan. Di mana untuk berkomunio diperlukan usaha dan kerja. Dari kata tersebut dibuat kata communicare yang berarti membagi sesuatu dengan seorang, memberikan sebagian kepada seorang, tukar menukar, membicarakan sesuatu dengan seorang, memberitahukan sesuatu kepada seorang, berteman. Hal tersebut merupakan adalah bentuk-bentuk komunikasi. Ada beberapa tujuan dan unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, menetapkan dan menyebarkan maksud daripada suatu usaha. Yang kedua, mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengorganisasikan sumber-sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti efektif dan efisien. Memilih, mengembangkan, menilai anggota organisasi. Dan yang terakhir, memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan menciptakan suatu iklim kerja di mana setiap orang mau memberikan kontribusi. Ada Oteng Sutisna mengemukakan bahwa dalam proses komunikasi tentunya memerlukan unsur-unsur dalam berkomunikasi tersebut. Yang pertama harus ada suatu sumber, yaitu seorang komunikator yang mempunyai sejumlah kebutuhan, ide atau informasi untuk diberikan. Yang kedua, harus ada suatu maksud yang hendak dicapai yang umumnya bisa dinyatakan dalam kata-kata perbuatan yang oleh komunikasi diharapkan akan dicapai. Selanjutnya akan ada suatu berita dalam suatu bentuk diperlukan untuk menyatakan fakta, perasaan atau ide yang dimaksud untuk membangkitkan respon di pihak orang-orang kepada siapa berita itu ditujukan. Dan yang keempat, harus ada suatu saluran yang menghubungkan sumber berita dengan penerima berita. Dan yang terakhir, harus ada penerima berita. Akhirnya, harus ada umpan balik atau responsif di pihak penerima berita. Umpan balik ini memungkinkan sumber berita untuk mengetahui apakah berita itu telah diterima dan diinterpretasikan dengan betul atau tidak. Selanjutnya ada fungsi-fungsi komunikasi. Yang pertama sebagai fungsi informasi, fungsi komando akan perintah, fungsi mempengaruhi dan penyaluran, dan yang terakhir fungsi integrasi. Di mana fungsi-fungsi tersebut dapat saya jabarkan. Yang pertama, fungsi komando akan perintah tentunya berkaitan dengan kekuasaan, di mana kekuasaan orang adalah hak untuk memberikan perintah kepada bawahan. Dari fungsi komunikasi tersebut, fungsi informasi, melalui komunikasi maka apa yang akan disampaikan oleh narasumber atau pemimpin kepada bawahannya dapat diberikan dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Sedangkan fungsi yang mempengaruhi penyaluran, di mana hal tersebut merupakan masukan unsur-unsur yang meyakinkan daripada atasan, baik bersifat motivasi maupun bimbingan, sehingga bawahan merasa berkewajiban harus menjalankan pekerjaan atau tugas yang harus dilaksanakannya. Pada fungsi integrasi, bahwa organisasi sebagai suatu sistem harus berintegrasi dalam suatu total kesatuan yang saling berkaitan dan semua urusan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Sehingga hal tersebut
orang-orang yang berada dalam suatu organisasi atau kelompok merupakan suatu kesatuan sistem di mana seorang itu akan saling berhubungan dan saling memberikan pengaruh kepada satu sama lain. Selanjutnya ada efektivitas proses komunikasi dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, karena komunikasi mempunyai suatu maksud, maka suatu message atau stimulus selalu ditujukan kepada sekumpulan orang tertentu. 2. Komunikator berkeinginan menimbulkan suatu responsif kepada penerima yang sesuai dengan maksud yang dibawakan oleh message atau stimulus tersebut. Yang terakhir, suatu komunikasi dinyatakan berhasil jika respon yang timbul pada penerima sesuai dengan maksud komunikasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.